Selamat malam rekan-rekan pemuda-pemudi Philadelphia dimanapun Anda berada, dan saudara-saudari seiman dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memimpin kita sampai hari ini. Tidak terasa waktunya kita sudah tiba di awal bulan Mei ini. Nah, sebagaimana program pemuda kita, selama bulan Mei ini kita membahas tentang family, keluarga. Karena itu malam hari ini kita memulainya dengan membahas hukum yang kelima. Saya mengajak kita membuka dua bagian firman Tuhan. Kita membuka Alkitab di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Dan bagian kedua nanti Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan di Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang bagian kedua, perjanjian baru, Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Engkau ya Tuhan yang merancang sebuah keluarga, itu rencana semula daripadamu. Engkau berikan bagi umat manusia. Kami bersyukur memiliki keluarga. Karena itu Tuhan berkati kami, boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami, baik kami sebagai orang tua maupun sebagai anak. Biarlah kami mengikuti prinsip firman Tuhan yang Tuhan berikan. Karena itu Tuhan, tolong kami, bukakan hati pikiran kami supaya kami tahu kehendak-Mu di dalam melalui firman-Mu yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami malam hari ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya dan setiap kami yang mendengarkannya, sehingga kami bersama-sama ya Tuhan mentaati, menghidupi akan firman Tuhan yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih, bersyukur, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah saudara sekalian, keluarga adalah hasil daripada inisiatif Allah dan rancangan Tuhan bagi manusia. Jadi sebetulnya keluarga itu sejak mulanya Allah yang rancang, Allah yang bentuk, Dia berikan bagi umat manusia. Nah, kalau kita mengkaitkan di dalam hukum Tuhan, di dalam hukum yang 1 sampai 10 itu terbagi dua. Bagian pertama itu bicara hubungan manusia dengan Tuhan, itu hukum pertama sampai ke-4. Dan dari hukum ke-5 sampai ke-10 bagian yang keduanya bicara relasi, hubungan dengan sesama. Jadi 1 sampai 4 bicara hubungan vertikal, dan 5 sampai 10 bicara hubungan horizontal. Nah, di bagian kedua hukum Tuhan itu, hukum kelima adalah bagian pertama yang berbicara tentang relasi dengan sesama, dan relasi itu diawali dari keluarga. Ya, seperti yang kita baca tadi di Ulangan pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi diawali dari keluarga. Berarti keluarga adalah bagian penting dalam kehidupan. Nah, ini harus betul-betul kita menghayatinya. Mengapa harus hormat kepada orang tua? Itu pertanyaannya. Nah, kita melihat karena itu adalah perintah langsung dari Allah. Kita tahu bahwa 10 hukum ini Tuhan yang tuliskan dengan jarinya di loh batu itu, lalu Dia berikan kepada Musa, dan Musa membacakan bagi orang Israel. Ini perintah langsung dari Tuhan. Kalau perintah langsung berarti harus dilakukan.
sesuatu yang tidak boleh ditunda. Jadi harus dilakukan. Jika tidak hormat pada orang tua kita, berarti juga tidak mengindahkan dan menghormati Tuhan yang telah memberikan perintah ini. Jadi kita tidak hormat sama Tuhan. Nah, karena itu orang tua adalah wakil Allah di bumi. Ya, jadi wakil Tuhan di bumi menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan didikan kepada anak-anak, mengajarkan kebenaran kepada anak-anak. Nah, karena itu dialah orang tua kita yang telah melahirkan kita, sudah sepatutnya, selayaknya seorang anak menghormati orang tuanya. Bagaimana dengan kita, saudara sekalian? Adakah kita sungguh-sungguh menghormati orang tua kita sesuai dengan perintah firman Tuhan yang Dia berikan bagi kita? Hormatilah orang tuamu. Tidak peduli orang tuamu bagaimana, tidak peduli rupanya seperti apa, tetapi saya mau katakan, hormati dia oleh sebab dialah orang tuamu. Dia orang tuamu, itu kata firman Tuhan. Nah, prinsip penting di dalam menghormati dan mentaati orang tua adalah ada beberapa. Pertama, prinsip menghormati dan mentaati orang tua itu harus dibatasi dan tunduk pada otoritas firman. Jadi kita menghormati, mentaati orang tua kita itu berdasarkan ukurannya adalah firman Tuhan. Jadi apa yang mereka katakan, apa yang mereka berikan perintah untuk kita lakukan, kita harus mengukurnya berdasarkan firman Tuhan. Dan yang kedua, kita hormat dan taat kepada orang tua kita semasih mereka hidup. Nah, ini penting. Jadi semasih mereka sudah hidup, disitulah kesempatan bagi seorang anak untuk mengabdikan dirinya, menghormati, mentaati orang tuanya. Bukan setelah mereka sudah tiada. Makanya saya sangat sedih ketika melihat ada seorang anak, waktu orang tuanya hidup, sudah tua, lanjut usia dan sakit-sakitan, dia tidak membesuk, dia tidak menjenguk, dia tidak memberi waktu, dia tidak mempedulikan orang tuanya. Tetapi setelah orang tuanya meninggal, baru menangis dan menangis, memukul diri. Apa gunanya? Lalu kemudian dia ingin berbakti bagi orang tuanya, tapi orang tuanya tidak ada lagi. Itu sudah terlambat. Pengabdian tertinggi seorang anak kepada orang tuanya adalah semasih orang tuanya hidup, bukan ketika sudah tiada lagi. Itu tiada guna lagi. Waktu dia hidup, engkau tidak pernah memberikan dia pakaian, engkau tidak pernah memberikan dia makanan, engkau tidak pernah membawa dia jalan-jalan, engkau tidak pernah memberikan dia sesuatu. Tapi ketika dia sudah meninggal, engkau baru, aduh orang tuaku, mamaku, papaku, popoku dan sebagainya, engkau baru datang ke kuburannya, engkau nangis-nangis, engkau bawa makanan banyak-banyak. Apa gunanya? Dia sudah tidak melihat lagi, dia sudah tidak menikmati lagi. Nah, karena itu prinsip Alkitab penting sekali, dan itu kebenaran. Jadi selama orang tua hidup, disitulah kita mengabdikan, menghormati, mentaati mereka. Lalu bagaimana cara kita menghormati orang tua? Nah, aku berikan beberapa tips, yaitu mengabdikan diri sepenuhnya, menjaga mereka, merawat mereka, memberikan waktu kita untuk mereka. Banyak anak karena sudah jauh dari orang tua, dia sudah lagi tidak peduli dengan orang tuanya. Dia tidak memberikan waktu dengan orang tuanya. Kenapa? Karena sibuk sini, sibuk sana. Nah, saya pikir ada bagusnya pandemi COVID-19 ini. Itu juga memberikan kita sebuah kesempatan, waktu yang ada kita bisa gunakan untuk bersama dengan keluarga. Gunakanlah waktu ini bersama dengan orang tua. Mengabdilah bagi mereka. Kemudian kita membahagiakan mereka dan membuat mereka senang.
Jadi waktu kita kecil dia berusaha berjuang keras, mati-matian merawat kita, membesarkan kita, menyekolahkan kita. Sekarang kita bergantian. Dan kita yang membahagiakan dia, membuat dia senang. Bisa saja dalam hal kecil, misalnya melalui sikap kita, perkataan kita, kepedulian kita bagi mereka. Sekalipun itu hal-hal yang kecil, tapi itu memberikan dampak yang besar bagi orang tua kita. Kemudian kita patuh dan taat pada nasihat mereka. Mereka memberikan nasihat yang baik bagi anak-anak. Ayo kita sebagai anak, kita patuh pada orang tua kita. Dan paling penting adalah membalas budi mereka. Sebetulnya kita sebagai anak tidak mampu kita membalas budi orang tua kita bagi kita. Tidak bisa. Hanya nanti itu bisa kita balaskan ketika engkau sudah berkeluarga dan punya anak. Terlalu besar pengorbanan mereka, pengabdian mereka bagi kita. Karena itu, semasih ada kesempatan, balaslah budi mereka. Hormatilah orang tua. Nah, saudara sekalian, sebagaimana firman Tuhan berkata, ada janji Tuhan bagi anak yang menghormati orang tuanya. Apa janji Tuhan itu? Dikatakan di firman Tuhan tadi, dia perjanjian lama, umur panjang. Dan di dalam perjanjian baru ditambah bahagia. Ya, ada dua ya. Jadi umur panjang dan bahagia, lengkap. Jadi orang yang menghormati orang tuanya mendapatkan janji Tuhan, yaitu umur panjang. Ini bicara lebih luas. Itu tentang hidup yang berkelanjutan di dalam kekekalan. Jadi Tuhan berkenan bagi anak yang menghormati orang tuanya. Dan Tuhan tambahkan kebahagiaan, kesejahteraan. Ini janji Tuhan. Ini bukan janji yang palsu, tetapi ini janji Allah Sang Pencipta yang memberikannya bagi setiap yang melakukan firman. Keluarga adalah orang yang terdekat dengan kita. Mereka yang mengerti kita. Mereka yang peduli dengan kita. Mereka yang ada di kala suka maupun duka. Keluarga, mereka yang menemani kita di saat apapun juga. Nah, karena itu kita betul-betul membangun relasi yang baik di dalam rumah kita, dalam keluarga kita. Baik relasi kita dengan orang tua, dengan saudara, dan dengan kerabat yang lain. Kita membangun satu relasi yang hidup. Dalam hubungan dengan sesama, tidak ada pengorbanan yang diberikan dan yang diterima selain di dalam keluarga. Jadi betapa besar pengorbanan yang kita terima dari keluarga dan juga yang akan kita berikan untuk keluarga. Keluarga bagian hidup yang tidak bisa dipisahkan. Kita bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan. Tuhan menghadirkan kita melalui keluarga kita. Kita tidak memilih di mana kita dilahirkan. Dan kita tidak bisa memilih keluarga kita. Tapi Tuhan memberikan kita keluarga. Itu yang terbaik untuk kita. Mari mengabdi diri kepada keluarga kita. Kita sebagai anak mengabdi diri kepada Tuhan. Dan mengabdi diri kepada keluarga orang tua kita. Kita bersyukur pada Tuhan. Berterima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita menjadi anak-anak yang hormat sama orang tuanya. Amin.